Pada hari ini, Senin, tanggal 24 November 2025, sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 001-P, PDT, 10-2025, PN Bogor, dengan para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Dengan ini, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dimohon memperhatikan tata tertib persidangan. Baik, karena para pihak telah hadir lengkap, kita dapat melanjutkan persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara, konfirmasi fakta-fakta hukum, keterangan para pihak, dan penyampaian pledoi dari penggugat. Sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, saya persilakan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Amelia Putri, SHMH, selaku kuasa hukum tergugat dalam perkara perdata nomor 001-P-10-2025-PN Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan uraian lengkap mengenai duduk perkara dasar hukum serta tuntutan penggugat terhadap wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Pada tanggal 15 Januari tahun 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Adapun ketentuan penting dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga tanah senilai 1 miliar rupiah. Yang kedua, pembayaran dilakukan secara 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta pada saat penandatanganan dan tahap kedua sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. Ketiga, setelah pembayaran lunas, penggugat wajib memberikan sertifikat kepada tergugat serta memproses balik nama atas nama tergugat. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan menerima uang muka dan menahan sertifikat untuk diserahkan setelah pelunasan. Namun, hingga 6 bulan, tergugat tidak membayarkan sisa uang 700 juta sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2023 dan 10 Mei tahun 2023. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Alasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank itu tidak dibenarkan karena hal tersebut di luar resiko penggugat dan tidak dapat menghapus kewajiban hukum tergugat untuk melunasi sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Uraian awal diterima. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fakta perjanjian. Kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023? Benar Yang Mulia, perjanjian ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan dituangkan secara tertulis. Apakah benar uang muka sejumlah 300 juta rupiah telah dibayar oleh tergugat? Benar Yang Mulia, bukti transfer dan kwitansi pembayaran telah kami lampirkan pada bukti P1 sampai P3. Baik, lalu pada tanggal berapa batas pelunasan yang disepakati? Izin Yang Mulia, batas pelunasan yang disepakati pada tanggal 15 April tahun 2023, yaitu 3 bulan setelah perjanjian. Namun, pelunasan tidak dilakukan. Tidak dilakukan Yang Mulia, tidak 1 rupiah pun pelunasan yang dibayarkan. Kemudian, apa bentuk teguran yang diberikan penggugat? Ada 2 somasi Yang Mulia. Somasi yang pertama pada tanggal 20 April tahun 2023 dan somasi kedua pada tanggal 10 Mei 2023. Namun, kedua somasi tersebut tidak dijawab dan tidak dipenuhi oleh tergugat. Menurut berkas, tergugat beralasan bahwa ia belum mendapat pinjaman bank sehingga belum dapat melunasi pembayaran. Bagaimana tanggapan pihak penggugat? Yang Mulia, alasan belum cair pinjaman bank tidak relevan secara hukum, karena itu termasuk resiko dari tergugat dan bukan resiko dari penggugat. Dalam hukum kontra, tidak boleh menggantungkan kemampuan pribadi, apalagi untuk syarat pelunasan. Dan hal tersebut tidak bisa menghapus wan prestasi. Apakah penggugat mengalami kerugian? Iya Yang Mulia, 1. Tanah tidak bisa dijual kepada pihak lain. 2. Harga tanah berubah pada saat menunggu pelunasan. 3.
rencana penggugat untuk menjual dan membangun tertunda. Keempat, penggugat mengalami kerugian imaterial yaitu tekanan psikologis dan tidak adanya kepastian hukum. Kondisi ini menyebabkan penggugat mengalami kerugian dalam hal material dan imaterial. Baik, apakah penggugat memohon pembatalan perjanjian atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut? Penggugat memohon pembatalan perjanjian tersebut karena wan prestasi tersebut bersifat substantif dan merugikan penggugat. Kami mohon agar perjanjian pada tanggal 15 Januari tahun 2023 dinyatakan batal dan tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh uang muka sebesar 300 juta terhadap penggugat. Baik, apakah ada permohonan lain dari pihak penggugat? Ada yang mulia, selain pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka, penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar kerugian imaterial sebesar 50 juta, serta membayar seluruh biaya perkara. Baik, seluruh uraian telah kami dengar. Selanjutnya, majelis akan melanjutkan ke tahap berikutnya, pembacaan pledoi dari kuasa hukum penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat menyampaikan pledoinya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya membacakan pledoi penggugat atas jawaban dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat. Yang Mulia Majelis Hakim, pledoi ini kami ajukan untuk menegaskan kembali bahwa tergugat secara nyata telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Segala alasan tergugat termasuk dalil bahwa ia belum mendapat pinjaman dari bank bukanlah alasan hukum yang dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawabnya. Bahwa tergugat tidak melunasi pada tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahkan setelah penggugat memberikan 2 kali somasi tergugat untuk menunjukkan itikat baiknya. Few moments later. Yang Mulia, perikatan yang lahir dari perjanjian harus dipenuhi sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan wajib membayar ganti rugi. Dengan demikian, unsur wan prestasi telah terpenuhi secara sempurna. Yang Mulia, tergugat berdalil bahwa kelalaian membayar pelunasan disebabkan oleh belum cairnya pinjaman bank. Kami tegaskan alasan tersebut. 1. Tidak tercantum dalam perjanjian sebagai syarat tunda. 2. Merupakan resiko pribadi tergugat. 3. Tidak menghapus kewajiban hukum tergugat. Hukum kontra tidak mengenal alasan pembenaran berupa ketidakmampuan pribadi selama para pihak sepakat pada syarat-syarat jelas pada perjanjian. Akibat wan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian nyata, yaitu 1. Tanah tidak dapat dijual pada pihak lain. 2. Harga tanah menurun dalam jangka waktu tertentu. 3. Terganggunya rencana investasi penggugat. 4. Ketidakpastian hukum selama berbulan-bulan. Karenanya, kerugian material 300 juta dan kerugian imaterial 50 juta adalah wajar dan layak dikabulkan. Berdasarkan seluruh fakta, argumentasi, serta bukti yang kami ajukan di persidangan penggugat, memohon kepada Mulia Majelis Hakim, yaitu 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah wan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli pada tanggal 15 Januari 2023 dibatalkan. 4. Menghukum tergugat mengembalikan uang muka sebesar 300 juta. 5. Menghukum tergugat membayar kerugian imaterial 50 juta. 6. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Yang Mulia, demikian pledoi ini kami ajukan sebagai bentuk pembelaan atas penggugat yang telah dirugikan oleh wan prestasi tergugat. Kami percaya Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti hukum dan hati nurani. Terima kasih. Pledoi dari kuasa hukum penggugat telah kami dengarkan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya. Sidang ditutup.